Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dengan NIM A1B1251137. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review dari novel klasik karya Buya Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang menyayat hati, tetapi juga ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang menyayat hati, tetapi juga syarat dengan pesan moral, nilai budaya, dan kritik sosial terhadap adat yang seringkali mengekang kebebasan manusia dalam mencintai dan menentukan jalan hidupnya. Lewat review ini, saya mengajak kita semua untuk menyelami kisah cinta Zainuddin dan Hayati. Kisah cinta tentang ketulusan, perjuangan, pengorbanan, dan juga penyesalan yang datang terlambat. Nah, ayo kita mulai kisahnya. Di sebuah kampung yang damai di daerah Batipuh, Minangkabau, hiduplah seorang pemuda yang gagah yang diberi nama atau gelar Sultan Pendekar yang memiliki nama asli Amin. Nah, ia dikenal pemberani, berwibawa, dan sangat disegani oleh kaum adat. Namun, di balik keberaniannya, Sultan Pendekar juga dikenal keras kepala, teguh pendirian, dan tidak mau tunduk pada ketidakadilan. Suatu hari terjadilah pertikaian besar antara Sultan Pendekar dan pamannya. Dalam bahasa Minangkabau, mama itu artinya paman. Nah, perselisihan mereka bermula dari soal harta, pusaka, dan kehormatan keluarga. Pamannya ingin menguasai seluruh warisan. Nah, Sultan Pendekar nih yatim piatu, jadi dia dikasih harta warisan oleh orang tuanya, tapi dia tidak memiliki saudara perempuan. Di dalam kepercayaan adat mereka, jika tidak memiliki saudara perempuan maka celakalah hidupnya karena tidak ada yang mengurusi harta peninggalannya. Jadi karena Sultan Pendekar ini tidak punya saudara perempuan, hartanya tuh diserahkan sama mamanya atau pamannya. Perselisihan mereka bermula dari soal harta pustaka dan kehormatan keluarga. Pamannya tuh ingin menguasai seluruh warisan, sementara Sultan Pendekar menolak karena merasa hal itu melanggar keadilan dan martabat keluarga mereka. Pertengkaran pun semakin panas, kata-kata berubah menjadi amarah. Dalam suasana penuh emosi, tragedi pun terjadi. Sultan Pendekar secara tidak sengaja menusuk pamannya dengan keris dan pamannya tergeletak. Tak lama ia pun meninggal. Berita itu pun mengguncang seluruh Batipuh. Bagi masyarakat Minangkabau, membunuh seorang mama adalah aib besar yang tidak dapat dihapus. Sultan Pendekar pun diusir dari kampungnya. Dan ia diasingkan atau dipenjarakan selama 15 tahun. Nah, di sana tuh dia bertemu dengan seorang laki-laki yang udah duluan masuk penjara lebih lama dari dia. Karena dia berlaku sopan di dalam penjara itu, hukumannya tuh dipotong dari 15 tahun ke 12 tahun. Nah, setelah keluar dari penjara, dia tuh tidak mau balik lagi ke daerah asalnya, yaitu Batipuh. Jadi dia dan Pendekar mencoba membangun kehidupan baru. Nah, dia nih diasuh oleh seorang wanita. Karena perilaku Sultan Pendekar nih bagus atau baik, sopan, nah, si yang asuhnya ini menjodohkan anaknya dengan Sultan Pendekar. Dari pernikahan itu lahirlah anak laki-laki yang kemudian diberi nama Zainuddin. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sang istrinya ini meninggal dunia saat Zainuddin masih kecil, dan tak lama kemudian Sultan Pendekar pun merasa sakit-sakitan. Dia jatuh sakit. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia berpesan kepada anaknya, "Nak, kelak jika engkau sudah dewasa, pergilah ke Batipuh, tanah asal ayahmu,
Di sanalah kehormatan kita pernah hilang dan mungkin di sanalah engkau akan menemukan kembali. Kata-kata itu menjadi pesan terakhir yang membekas dalam Zainuddin. Zainuddin pendekar menitipkan anaknya kepada seorang wanita yang dipanggil Mak Base, dan dialah yang merawat Zainuddin dari kecil hingga dewasa. Dan ketika dewasa, Zainuddin pun menuruti pesan ayahnya. Ia pamit kepada Mak Base. Ia berlayar dari Makassar menuju tanah Minangkabau. Ia datang dengan harapan besar diterima sebagai bagian dari keluarga besar ayahnya dan mengenal kampung asalnya. Namun kenyataannya tidak seindah harapan. Penduduk Batipuh enggan acuh tak acuh dengan Zainuddin. Mereka memandang Zainuddin ini sebagai orang luar karena ibunya orang Bugis dan ayahnya telah terhapus dari adat. Zainuddin dianggap tidak bersuku, tidak berhak atas warisan, bahkan tidak pantas tinggal di antara mereka. Di tengah keterasingan itu, Zainuddin tidak sengaja melihat seorang gadis cantik, bangsawan dan berwibawa yang bernama Hayati. Dan di sanalah kisah cinta mereka bermula. Hari-hari mereka penuh kebahagiaan sederhana. Mereka saling kirim surat. Keduanya saling jatuh cinta bukan karena harta, tetapi karena ketulusan dan keindahan jiwa. Namun ketika hubungan mereka diketahui oleh keluarga Hayati, semuanya berubah. Orang tua Hayati menentang keras hubungan itu. Menurut adat Minangkabau, seseorang tanpa suku, tanpa gelar, dan tanpa harta tidak pantas mencintai gadis bangsawan. Zainuddin pun dianggap tidak sepadan. Dengan hati yang hancur, Zainuddin terpaksa meninggalkan Batipuh. Sebelum ia pergi, ia berpamitan dengan Hayati. Hayati memberinya satu helai rambut yang untuk menjadi kenang-kenangan saat Zainuddin merantau jauh. Nah, Zainuddin merantau ke Surabaya membawa luka dan kenangan. Nah, di sana ia bertemu dengan seorang laki yang bernama Muluk dan mereka pun bersahabat. Ia kemudian memulai hidup dari bawah. Mereka bekerja keras, menulis roman dan mendirikan percetakan kecil. Lambat laun, Zainuddin menjadi penulis terkenal, hidupnya mapan dan namanya dikenal luas. Namun, takdir kembali mempertemukannya dengan masa lalu. Suatu hari, Hayati datang ke Surabaya bersama suaminya Aziz. Ternyata Hayati sudah menikah dengan pria Minangkabau dari bangsawan yang kaya raya. Hayati dijodohkan oleh keluarganya karena keluarganya merasa Aziz sepadan dengan Hayati. Nah, mereka tak sadar bahwa rumah tempat mereka menginap adalah milik Zainuddin. Pertemuan itu menjadi luka lama yang terbuka kembali. Zainuddin menahan gejolak hatinya antara cinta yang masih ada dan harga diri yang dulu pernah diinjak. Kehidupan Hayati bersama Aziz ternyata tak selamanya bahagia. Aziz memiliki sikap yang kasar, sombong dan boros. Ia memperlakukan Hayati dengan dingin. Aziz ini suka berjudi, suka main perempuan, ya seperti itu. Bahkan setelah hartanya habis, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hayati yang kini menjadi janda tak punya tempat pulang. Zainuddin, meskipun hatinya penuh luka, menampung Hayati di rumahnya. Namun dalam diam, batinnya bergejolak antara kasih sayang dan gengsi, antara cinta dan marah. Ia menulis surat untuk Hayati, penuh kata-kata tajam dan kecewa. Salah satu kalimat yang berbunyi, "Cintaku padamu sudah mati Hayati, yang tersisa hanyalah kenangan dan luka." Nah, kata-kata itu menembus hati Hayati seperti pisau. Ia menangis dan memilih pergi dari rumah Zainuddin. Hayati menaiki kapal Vanderwyk hendak kembali ke kampung halamannya. Namun di tengah perjalanan kapal itu diterjang badai dahsyat dan tenggelam di Laut Jawa. Ratusan penumpang tewas termasuk Hayati. Berita itu membuat Zainuddin terkejut.
Ia segera menuju evakuasi dan di sana, di antara jenazah-jenazah korban, ia menemukan tubuh Hayati terbaring tenang seolah tidur dalam damai. Zainuddin menangis, memeluk jasad perempuan yang paling dicintai. Penyesalan memenuhi dadanya. Ia sadar Hayati telah pergi untuk selamanya, dan kata maaf tidak akan pernah sempat terucap. Di pusara Hayati, Zainuddin berbisik lirih. Hayati, engkau telah pergi mendahuluiku, tetapi cintaku tak akan pernah tenggelam. Setelah itu, Zainuddin jatuh sakit. Dia sakit-sakitan karena memikirkan Hayati, dan akhirnya beliau pun meninggal dunia, menyusul Hayati ke abadian. Kisah cinta mereka pun berakhir tragis, namun abadi dalam hati pembaca sepanjang masa. Novel ini bukan sekedar kisah cinta, melainkan cermin tentang kerasnya adat dan ego manusia. Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta, iman, dan keikhlasan jauh lebih berharga daripada status sosial. Begitulah kisah cinta abadi Zainuddin dan Hayati. Kisah yang tenggelam bersama kapal Van der Wijk, namun tetap hidup dalam hati siapapun yang pernah mencintai dengan tulus. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.